Smart Info. Smart Info. Smart FM Business and Inspiration. Smart Listeners, selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Dan spesial Hari Raya Idul Adha kali ini kita akan membahas mengenai profesi penyembelih hewan kurban. Kita akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Dewan Pengawas Syariah Dompet Duafa, Ustadz Ahmad Fauzi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Sehat, salam dari Hongkong ini ya. Oh, dari Hongkong. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya ya. Oke, siap. Ya, Smart Listeners, menyembelih hewan kurban tidak sekedar menghilangkan nyawa hewan sembelihan, melainkan harus memenuhi ketentuan-ketentuan syariat Islam. Dan Pak Ustadz akan menjelaskannya nih. Pak Ustadz Fauzi, seperti apa sih sebenarnya aturan pemotongan hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam sendiri? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis Nabi SAW dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Jadi sesungguhnya Allah mewajibkan kita atau memerintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada apapun dan kepada siapapun. Satu di antaranya lah ketika kita menyembelih binatang hewan kurban atau menyembelih binatang lainnya ketika kita membutuhkan untuk kita konsumsi misalnya. Nah, oleh karenanya dalam perspektif ajaran Islam, maka ada perspektif fikih, hukum gitu ya, halal atau tidak, sah atau tidak. Yang kedua kaitan dengan masalah ihsan atau kebaikan, baik atau tidak. Ya. Tapi dalam satu ibadah itu bisa jadi dia sah tapi belum tentu baik gitu. Oleh karenanya dalam proses penyembelihan itu ada kaitan dengan hukum secara syariah, secara fikih yang itu menjadikan penyembelihan itu sah atau tidak, halal atau tidak. Yang kedua kaitan dengan baik atau tidak, gitu ya. Itu yang pertama. Ya. Nah yang kedua sebetulnya ada di Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 12 tahun 2009 kaitan dengan standar sertifikasi penyembelihan halal, ya baik kaitan dengan kurban maupun di luar kurban. Apa saja cakupannya? Yang pertama adalah standar hewan yang disembelih. Jadi satu standar hewan yang disembelih, yang kedua standar penyembelih, yang ketiga adalah standar alat penyembelih, yang keempat standar proses penyembelihan. Ini ada 4 kaitan dengan penyembelihan. Standar hewannya, standar penyembelihannya, standar alatnya, dan yang keempat standar proses penyembelihannya, gitu ya. Nah, kaitan dengan standar hewan yang disembelih, yang pertama hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan. Jelas kalau hewan kurban kan berarti antara kambing, sapi, gitu ya, atau unta atau kerbau. Yang kedua, ketika akan disembelih hewannya masih dalam keadaan hidup. Jadi kalau dalam keadaan mati ya sudah menjadi bangkai, yang itu haram dimakan. Yang ketiga, kondisi hewannya harus memenuhi standar kesehatan hewan. Oleh karenanya ketika kita misalnya memotong hewan kurban nih, teman-teman yang masih di DKN gitu ya, atau di lembaga kemanusiaan yang melakukan aktivitas pemotongan hewan kurban, maka perlu dipastikan bahwa hewan kurban itu standarnya sehat oleh kementerian atau oleh dinas peternakan setempat misalnya. Agar apa? Agar kemudian tidak hanya proses nyembelihnya baik, tapi kemudian binatangnya malah nggak membawa maslahat. Hanya orang jadi sakit karena ada penyakit-penyakit yang kemudian dibawa oleh binatang itu sendiri. Nah, yang kedua adalah standar penyembelih. Menyembelih binatang dalam syariat Islam itu ada aturan mainnya. Artinya nggak semua orang bisa menyembelih. Yang pertama, kalau dalam fatwa ini adalah orang yang beragama Islam, kemudian sudah akil balik, jadi tidak disarankan untuk anak kecil. Artinya orang yang sudah mampu untuk melakukan penyembelihan, lalu memahami tata cara penyembelihan secara syariah, secara syar'i. Jadi apa yang dipotong, apa yang diputus, gitu ya. Jadi misalnya ada orang yang menyembelih binatang yang disembelih tulangnya atau disembelih kakinya, kan nggak sah. Gitu. Tapi disembelih lehernya, ya leher yang disembelih belum tentu juga sah, karena ada syarat-syarat yang harus terbelah gitu ya. Lalu memiliki keahlian dalam penyembelihan. Nah, yang ketiga kaitan dengan standar alat penyembelihan. Yang pertama, nah ini kaitan dengan hadis yang saya bacakan tadi.
untuk kemudian sembelihannya itu baik dan ihsan, maka alat penyembelihannya itu harus tajam. Tidak boleh kemudian kita menggunakan senjata yang melukai secara berkepanjangan ke binatangnya. Jadi kalau bisa sekali sobekan itu sekali tersembelih gitu ya. Jadi nggak pakai borok-borok gitu ya. Kasihan binatangnya kan. Lalu alat yang dimaksud bukan kuku, gigi, tulang, itu nggak boleh. Yang terakhir, standar proses penyembelihannya. Ketika menyembelih harus mengucapkan bismillah dan niat. Jadi kalau misalnya niat kurban untuk A, B, C, D, atau saya niat kurban, lalu bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah penyembelihannya dilakukan dengan darahnya dialirkan. Jadi nggak boleh kemudian darah itu nggak mengalir. Artinya ya caranya darah itu mengalir, ya lehernya yang kita potong. Ya. Nah, ketika dipotong lehernya, maka harus ada, kalau di mazhab Syafi'i itu 2 di antara saluran itu harus terpotong. Yang pertama adalah mari itu saluran makanan. Yang kedua adalah mari bahasa Arabnya, terus bahasa Indonesia saluran makanan. Jadi kalau kita leher kita ini kan ada aliran makan, ada aliran untuk nafas gitu ya. Lalu ada 2 pembuluh darah. Kalau bahasa Arabnya namanya wasdain ya, atau vena ya, atau vena dan arteri. Maka saluran itu harus terputus semuanya. Kalau di mazhab Syafi'i boleh minimal 2. Kalau misalnya kita potongnya hanya sedikit gitu ya, itu bisa jadi makan jadi nggak halal karena belum terpotong aliran tadi. Nah, yang terakhir penyembelihannya dilakukan dengan 1 kali secara cepat. Jadi nggak boleh kayak kita motong ngiris bawang gitu ya, nggak boleh gitu. Langsung terpotong gitu. Baik. Lalu Pak Ustadz, untuk syarat-syarat profesi pemotong hewan kurban sendiri tuh harus seperti apa sih? Apakah harus terima pelatihan dan lain-lainnya? Baik ya. Jadi cukup ramai saat ini. Kalau di lembaga kayak kita, lembaga zakat misalnya Amil ya, di ada namanya sertifikasi Amil zakat. Itu ada sertifikasi Nadir wakaf. Nah, sekarang sudah ada namanya sertifikasi Juleha, profesi juru sembelih halal. Bahkan ini sudah diberikan panduan oleh Kementerian Agama untuk standar ini ya, dengan SKKNI-nya. Gitu. Artinya setiap orang di antara kita yang mau jadi profesi penyembelih atau yang sudah berprofesi penyembelih tapi belum dapat sertifikat, sebaiknya harus punya sertifikasi melalui SKKNI juru sembelih halal. Ini sudah dibawa oleh Kemenaker Trans, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2014. Meliputi apa saja? Misalnya ada sekitar 13 unit kompetensi. Yang pertama adalah melakukan ibadah wajib. Yang kedua menetapkan persyaratan syariat Islam. Yang ketiga menerapkan kesehatan, keselamatan kerja. Jadi ketika memotong pun juga kita punya aturan. Misalnya nggak boleh pakai sarung. Kalau pakai sarung nanti ribet malah jadi kita kena gitu ya. Jadi pakainya juga sampai diatur. Ya. Kemudian melakukan komunikasi efektif, kemudian kaitan dengan kesehatan, kebersihan, prinsip kesejahteraan hewan. Hewan juga perlu ada kesejahteraannya. Gimana cara merawat hewan 12 jam sebelum dipotong itu tidak dikasih makan gitu ya. Lalu pemeriksaan fisik hewannya, menetapkan kesiapan hewan itu untuk disembelih. Ini siapa disembelih nih hewan nih? Lalu menetapkan teknik penyembelihan hewannya, memeriksa kelayakan proses penyembelihannya sampai pada menetapkan bahwa hewan ini sudah mati. Jadi nggak boleh ketika pas menyembelih hewannya masih bergerak, lalu kita potong tuh kakinya, itu belum bisa. Nah, kira-kira gitu. Jadi punya 13 unit kompetensi sebagai seorang penyembelih yang profesional dan tersertifikat. Berarti tidak sembarangan ya Pak Ustadz ya, harus menerima pelatihan juga. Betul. Oke. Nah, biasanya kalau untuk orang-orang yang akan mengikuti profesi ini, mereka bisa ikut pelatihan di mana Pak Ustadz, dan mendapat sertifikatnya itu dari mana? Baik ya. Jadi sudah ada namanya Asosiasi Juru Sembelih Halal Juleha. Jadi berbagai daerah sudah ada. Jadi kalau teman-teman pendengar dimanapun berada, pendengar Smart FM mau ingin ikut pelatihan sertifikasi kaitan dengan sembelih hewan, itu pelatihan sertifikasinya. Ada pelatihannya saja, ada pelatihan sertifikasinya. Itu hampir sekarang di setiap provinsi itu ada pengurusnya. Tinggal searching di Google pelatihan sertifikasi penyembelihan hewan Juleha gitu. Soalnya teman-teman akan dapat informasi-informasi yang kira-kira bisa memberikan kepastian bahwa kita itu selama ini menyembelih binatang kurban atau binatang hewan itu sesuai dengan syariah, sah dan juga halal dan thayyib, itu yang penting gitu ya. Dan ini juga bisa juga bagi
kawan-kawan yang tidak berprofesi sebagai penyembelih tapi punya kemampuan dan punya pengalaman nyembelih gitu Mbak. Contoh misalnya pengurus masjid gitu ya, kiai-kiai ustadz itu kan profesi utamanya bukan nyembelih binatang gitu ya, seperti teman-teman di area atau di wilayah-wilayah penyembelihan gitu, di rumah potong hewan di RPPH gitu ya. Iya. Tapi dia kan sesekali ketika kurban, ketika ada kehajatan. Nah, untuk kemudian kita itu diakui ya dan secara fikihnya sah, kemudian juga secara kesehatan juga baik, ihsan juga, maka perlu untuk melakukan yang namanya sertifikasi gitu kira-kira. Oke, baik-baik. Kalau di dompet duafa sendiri apakah ada pelatihannya juga, Ustadz? Ya, di DD sendiri, di dompet duafa sendiri sebetulnya secara formal kelembagaan kita tidak membuka sertifikasi karena sertifikasi itu biasanya dilakukan oleh asosiasi. Nah, sedangkan dompet duafa ini kan sebagai lembaga amil zakat dan lembaga nadir wakaf. Tapi karena dompet duafa itu punya program namanya tebar hewan kurban, maka beberapa penyembelihnya termasuk amil-amil kita ikut sertifikasi, tapi kita tidak melaksanakan. Ya, melaksanakan kita bermitra dengan Juleha, gitu, agar para penyembelih hewan kurban itu mendapatkan sertifikasi dari secara formal ya dari lembaga sertifikasi profesi LSP itu melalui SKKNI tahun 2014. Tapi ke depan dengan ada diskusi kita nih Mbak, ini menurut saya sih penting untuk kemudian nanti DD juga memfasilitasi agar semua penyembelih hewan kurban kita di mitra-mitra itu dapat sertifikasi. Paling tidak dapat pelatihannya. Agar apa? Agar ada standar. Karena biasanya setiap wilayah itu punya standar berbeda-beda dalam memotong hewan gitu ya. Jadi ada standar penyembelihan hewan secara syariah, ada standar kultur budaya Mbak. Contoh misalnya dalam merebahkan binatang hewan kurban itu kan masing-masing daerah itu punya teknik masing-masing, punya kekhasan gitu. Ada yang pakai tali, ada yang kebiasaannya itu merobohkannya dengan cara yang lain dan sebagainya. Tapi yang penting dalam proses penyembelihan adalah pemotongan tadi, Mbak, pemotongan lehernya agar dia bisa dua di antara saluran tadi terpotong. Jadi ya misalnya aliran nafas dengan makan terpotong itu dasar. Ditambah kalau misalnya juga dengan dua orang tadi yang terpotong itu dasar. Cuman kan ketika dalam penyembelihannya itu kadang-kala ada kebiasaan yang tidak sama atau bahkan mungkin standarnya nggak sama. Contoh misalnya ada beberapa daerah yang masih belum memahami bahwa darah ketika kita menyembelih binatang itu mengalir begitu saja itu dianggap biasa. Padahal darah itu kan kotor ya, kemudian juga khawatir malah membawa penyakit. Maka harus kasih lubang tuh di bawah leher. Itu nggak semua wilayah itu paham itu, karena dia menganggap kebiasaan orang tua kita kayak gini kok, dan ini sebagai bukti bahwa darahnya mengalir dan kita tahu bla bla bla, kira-kira begitu. Yang kedua misalnya dalam penyembelihan hewan kurban agar darahnya tidak sampai muncrat gitu ya, sampai ke yang lain, itu harus ditutupi dengan daun gitu atau dengan apa. Nah itu beberapa wilayah itu punya teknik yang berbeda-beda. Tapi kalau dari aspek syariah kan jelas, paling tidak tadi pemotongannya lalu menghadap kiblat, kepalanya itu di selatan. Kemudian proses penyembelihannya juga dengan cara ihsan. Cuman ada cara-cara tersendiri yang setiap wilayah mungkin berbeda-beda karena kebiasaan. Dengan adanya kita sertifikasi atau pelatihan itu membuat standar penyembelihan itu sama, terutama agar aspek syariahnya itu yang terpenting dilalui dengan baik. Begitu. Betul-betul. Jadi ketentuannya jadi serempak ya Pak Ustadz ya, sama gitu, sehingga tidak mengurangi kehalalan dari daging kurbannya sendiri. Betul. Baik. Pak Ustadz, terima kasih atas informasinya dan waktunya nih, semoga jadi bermanfaat untuk mungkin ada umat muslim yang ingin mengambil profesi penyembelih hewan kurban ini. Dan smart listeners, bagi Anda yang berkurban, semoga amal dan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai jumpa kembali dalam sesi Idul Adha di tahun depan. Saya Stefani Windy dan Ustadz Fauzi undur diri. Terima kasih smart listeners.